Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa uswikum ayyuhal mu'minun wa nafsi bitaqwallahi fahiyal ismatu minal balaya wal man'atu minar rozaya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah hingga malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berjumpa dengan tamu agung, yaitu bulan haram, bulan yang suci, bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam satu tahun ada 12 bulan yang menjadi ketetapan Allah sejak dahulu kala, sejak penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya Allah ciptakan 4 bulan haram, 4 bulan yang suci. Dijelaskan dalam hadis, 4 bulan haram itu 3 berurutan, 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang 1 Rajab Mudhar. Karena yang 1 terpisah, maka sering kaum muslimin lupa dan tidak mengingatnya. Jamaah yang berbahagia, bulan haram, bulan spesial, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir. Di bulan haram, amal-amal soleh hamba dilipat
gandakan. Dan amal-amal kemaksiatan, keburukan, siksaannya juga dilipat gandakan. Maka ini kesempatan bagi kita yang berjumpa dengan bulan haram. Mari kita hidupkan bulan ini dengan amal-amal soleh. Kita tambah yang biasa bersedekah, tambah sedekahnya. Mumpung ini di bulan haram, bulan mulia, bulan suci. Yang biasa membaca Al-Quran, tambah baca Qurannya. Yang biasa sholat sunnah, tingkatkan sholat sunnahnya, tambah duhanya. Mumpung ini di bulan haram. Yang berbakti kepada orang tua, tingkatkan baktinya kepada orang tua. Yang menafkahi anak istri, tingkatkan nafkahnya mumpung di bulan haram. Yang mana amal-amal soleh dilipat gandakan. Nah sebaliknya, yang bermaksiat berhenti, jangan bermaksiat lagi. Ini bulan haram. Ya, kalau bisa sudah cukup taubat, tinggalkan sejauh-jauhnya kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa dikerjakan. Belum tentu kita bertemu kembali dengan bulan haram yang akan datang. Maka kaum muslimin, idza futiha li ahadikum babul khair falyusri' ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaq anhu. Apabila pintu-pintu kebaikan telah dibukakan untuk kalian, maka bergegaslah untuk memasukinya, sebab engkau tidak tahu kapan pintu kebaikan itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Rajab biasanya para ulama terdahulu serius dalam menghatamkan Al-Quran, membiasakan bersedekah, sholat-sholat sunnah untuk persiapan bulan Ramadan. Naam, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnahnya dengan baik hingga akhir zaman. Monggo kita lajengaken angin pun ngaos tafsir surah At-Taghabun ayat yang ke-8. Di ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkataan orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak percaya, tidak beriman terhadap hari kebangkitan. Orang kafir mengatakan qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Dalam surat Yasin ayat 78. Jadi ini menunjukkan bahwasannya di antara ciri-ciri surat Makkiyah itu penekanannya kepada perintah beriman terhadap hari akhirat. Berikutnya dalam ayat yang ke-8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, fa'aminu billahi wa rasulih wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Fa'aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, wan nur, dan kepada cahaya, maksudnya Al-Quran, alladzi anzalna, yang telah kami turunkan, wallahu, dan Allah bima ta'maluna khabir,
Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ing dalam ayat menika Allah jelasake yen menungso kuwi ya benjang nalika dipun tangekake ketika dibangkitkan. Ketika mereka dibangkitkan, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Semuanya dimintai pertanggungjawaban. Ya. Maka semua yang kita kerjakan selama kita hidup memiliki konsekuensi. Dan masing-masing akan mempertanggungjawabkannya. Ya. Pemimpin akan ditanya tentang yang dipimpin. Suami akan ditanya tentang rumah tangganya, istrinya, anaknya. Istri akan ditanya tentang amanahnya selama suami pergi. Bagaimana dia menjaga harta suaminya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka sudahkah kita mempersiapkan jawaban-jawabannya? Nah, itu tugas kita sekarang. Tugas kita. Ya. Supaya nanti tanggung jawab kita ringan, maka setiap kita hendak melangkah, setiap kita hendak beramal, kita supaya betul-betul mengikhlaskan niat dan menjadikan tujuan kita beramal lillahi ta'ala, untuk Allah, untuk mengharapkan ridhonya Allah. Maka kaum muslimin ketika mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dan akan ditanya oleh Allah, maka solusinya fa'aminu billahi wa rasuli, berimanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berimanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berimanlah kepada An-Nur Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu solusinya. Ya. Dalam ayat ini Allah mensifati Al-Quran dengan An-Nur, cahaya. Kenapa? Karena Al-Quran itu bayyinun bidzatihi wa mubayyinun li ghairihi. Quran itu bayyin bidzatihi, jelas dengan sendirinya. Wa mubayyinun li ghairihi, Quran itu penjelas bagi yang lainnya. Nah, itu sifat Al-Quran. Bayyin bidzatihi, zatnya itu jelas, Quran itu jelas dan menjelaskan yang lainnya, penjelas bagi yang lainnya. Jadi Al-Quran itu adalah cahaya yang akan memberikan penerangan kepada orang lain. Ya. Dan Allah mensifati Al-Quran dengan cahaya tidak salah jamaah. Ya. Sebab memang dalam perjalanan hidup kita membutuhkan cahaya. Kita membutuhkan cahaya. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, zaman yang mulai gelap gulita, zaman merajalela kemaksiatan, zaman banyaknya syubhat. Tidak usah jauh-jauh yang lagi viral kemarin dari Jawa Barat yang pakai kopiah merah putih. Ya, siapa namanya? Abah Aos misalnya. Dia mengatakan orang yang sholat tidak pakai merah putih gak sah, begitu. Masya Allah. Kemudian umrohnya tidak ke Mekah tapi ke Eropa. Dan dia mengatakan orang yang sholat di Masjid Nabawi itu orang munafik katanya. Na'udzubillah. Ngono gak ditangkep di pemerintah, dibiarkan menyebarkan keyakinan sesat. Yang keluar dari pengajiannya dihukumi murtad. Iya, itu pernyataannya banyak di YouTube itu, lagi viral. Ya.
ternyata setali mata uang dengan mama gufron. Makoli itu ya. Masya Allah. Orang gila dikasih panggung yang ini ki. Ngono pengikutnya juga banyak Pak. Pengikutnya tuh ribuan. Padahal nyeleneh gitu lah. Masya Allah. Inilah kehidupan kita sekarang. Ini baru zaman kita. Bagaimana zaman anak kita nanti, cucu kita nanti, semakin berat tantangannya dalam mempertahankan akidah, mempertahankan kebenaran. Maka kita butuh dengan cahaya yang bisa menerangi di tengah kegelapan yang gelap gulita ya. Dan tidak ada cahaya yang akan menerangi kita melainkan Al-Quran. Al-Quran. Maka siapapun yang berusaha mencari petunjuk dari selain Al-Quran akan tersesat dan tidak akan mendapatkan petunjuk. Pasti itu. Pasti ya. Jadi nggak perlu kita mempelajari kitab-kitab selain Al-Quran, kecuali kita punya tujuan khusus sebagai seorang ya yang mengkanter atau untuk ya, mendakwai mereka melalui kitab mereka seperti Dr. Zakir Naik misalnya. Nggak ada masalah Anda pelajari, tapi kalau tidak untuk tujuan itu nggak usah. Cukupkan diri dengan Al-Quran, baca Quran, pahami Al-Quran, tadaburi Al-Quran, lalu dibumikan, diamalkan dan didakwahkan. Itu kaum muslimin. Dalam hadis Ahmad nomor 15.156, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menemui Nabi dengan membawa kitab Taurat. Anna Umar ibn al-Khattab atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli kutub, dengan membawa tulisan yang didapatkan dari ahli kitab Yahudi Nasrani. Wa qara'ahu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Umar membaca di hadapan Nabi. Ketika Nabi mengetahui dan mendengar Umar membaca kitab mereka, faghadiba, lantas Kanjeng Nabi nesu, marah. Wa qala amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab. Apakah engkau merasa ragu hai Umar? Apa kamu meragukan Al-Quran hai Umar? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangan Allah, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Sungguh saya datang kepada kalian dengan membawa agama yang putih bersih. Nah, jadi kaum muslimin, hadis ini tegas, jelas melarang kita mencari petunjuk dari selain Al-Quran. Tidak boleh. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian di sini Allah berfirman di akhir ayat ya, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di sini ada perbedaan tipis antara al-alim, al-khabir. Al-alim artinya Allah maha mengetahui segalanya, baik yang besar maupun yang kecil dan secara detail. Itu namanya al-alim. Adapun al-khabir khusus untuk ilmu terhadap hal-hal yang detail. Nah, sehingga diterjemahkan teliti. Nah, itu bedanya Pak. Jadi kalau al-alim lebih umum, semua Allah ketahui, baik yang besar yang kecil ya, itu diketahui semuanya, termasuk yang detail diketahui. Adapun al-khabir lebih khusus untuk ilmu Allah terhadap hal-hal yang sangat detail ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga apapun yang kita perbuat pasti diketahui oleh
Allah. Baik yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, Allah tahu. Apalagi yang dilakukan terang-terangan. Baik yang dilakukan di tempat gelap, di malam yang gelap, Allah juga tahu. Nah, maka dengan hal ini ya menjadikan kita semakin yakin ya, dengan ilmu Allah tersebut, termasuk lirikan mata kita ya. Walaupun jenengan pakai kacamata hitam ketok lurus tapi mata ini lirak-lirik, Allah tahu itu ya. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin laki-laki, hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang itu lebih bersih, lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha teliti, Maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat. Nah, jadi kaum muslimin, Allah mengetahui secara detail setiap lirikan manusia dan tentu semuanya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Artinya, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Dzalika yaumut taghabun, itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. At-taghabun, hari diungkapkan seluruh kesalahan-kesalahan. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal sholihan, ini dia, dan mengerjakan amal soleh. Jadi kaum muslimin, iman saja tidak cukup, iman harus dibuktikan dengan amal. Masya Allah, jenengan di bulan Rajab ini hadir di majelis taklim itu beda pahalanya dengan hadir di majelis taklim di luar bulan Rajab. Maka kalau bisa ditambah selama bulan Rajab ya, pengajian jenengan itu ditambah kehadirannya misalnya. Nah, ternyata iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Amal dikatakan soleh, yang pertama syaratnya ikhlas, betul-betul lillahi ta'ala. Yang kedua, amal tersebut ittiba marang Kanjeng Nabi, sesuai cocok dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukaffir anhu sayyiatihi, akan dihapus darinya kesalahan-kesalahannya. Masya Allah. Wa yudkhilhu, ya, dan akan dimasukkan dia jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga kita termasuk calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Masya Allah. Jadi jamaah yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah mengingatkan kembali tentang kondisi hari kiamat, yang mana di hari itu semua dikumpulkan, mulai dari makhluk pertama Nabi Adam, ya, dari jenis manusia Nabi Adam, sampai makhluk yang terakhir yang hidup menjelang kiamat nanti. Semua dikumpulkan di satu tempat, ing oro-oro mahsyar, di padang mahsyar. Semua dikumpulkan. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua dikumpulkan, dibangkitkan. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 49 hingga 50. Qul innal awwalina wal akhirin, katakanlah
Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang telah ditentukan. Itu kaum muslimin. Kapan manusia dikumpulkan? Mereka semua dikumpulkan ketika hari At-Taghabun, hari banyaknya manusia merasa rugi pada hari tersebut. Orang-orang kafir getun, menyesal dan rugi karena selama ini tidak beriman, sehingga di hari kiamat mereka rugi. Ketika melihat orang-orang beriman masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan di dalamnya, mereka semakin menyesal, semakin merasa rugi. Padahal dulu Allah cuma minta satu iman, cukup. Ternyata mereka nggak mau jamaah. Coba kalau dulu kami beriman, kata mereka, kami nggak akan disiksa seperti ini, kata mereka. Nah, jadi mereka merasa rugi. Orang beriman juga merasa rugi. Kenapa? Kenapa dulu di dunia kok nggak ditambah ketaatannya? Sing sodako geton rugi. Kenapa? Nyapo dikit gak tak tambah sodakoe. Nah begitu. Sing wakaf, ya geton. Kenapa? Kok nggak ditambah wakafnya? Kalau tahu seperti ini pahalanya. Ngerti yang ini, wah gitu kan. Akhirnya aku sholatnya gak males waktu ing alam dunya. Ngerti yang ini, ketika orang tuaku hidup tak temenan anggene pun ngabekti marang wong tuaku. Pasti begitu. Maka kaum muslimin, itu belum terjadi sekarang. Sekarang kita masih ada di tempat yang mana belum dihisap, yaitu kita di tempat untuk beramal. Dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Monggo, sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah dan menyesal, maka mari kita manfaatkan kesempatan ya, hidup ini dengan sebaik-baiknya. Nah, supaya nanti tidak terlalu menyesal dan Anda menjadi hamba yang mendekati kesempurnaan, dan nggak mungkin sempurna. Nah, karena kita bukan nabi dan rasul ya, kita nggak maksum. Tapi nanti insya Allah dengan mengamalkan prinsip-prinsip dalam kehidupan yang akan kita sampaikan insya Allah di hari Ahad ya, nanti hadir ya di Ahad pagi. Ya. Insya Allah jenengan akan mendekati kesempurnaan sebagai seorang hamba. Nah, apalagi zaman sekarang jamaah, fitnahnya besar. Ketika kita sudah buka sosmed, buka handphone, macam-macam di situ, nah, kita habis waktu di situ. Bahkan sekarang itu orang yang nggak pernah sekolah bisa mengomentari para kiai, para ulama, seakan-akan itu kiai. Kenapa? Tinggal tulis aja komentar-komentar selesai. Padahal nggak pernah mondok, nggak pernah belajar. Oh, enak sekarang itu, masya Allah. Komentarnya ngawur ya. Ya. Naudzubillah min dzalik. Padahal itu nanti jempol kita ada hisabnya itu. Nah. Wa ya'mal sholihan, dan barang siapa yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yukafir anhu sayyiatihi, akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Siapa yang nggak punya salah? Semuanya punya salah. Ya, semuanya pernah melakukan dosa. Dan kita butuh pengampunan dosa. Di antaranya beriman yang benar dan beramal soleh. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang agung. Masya Allah. Bayangkan jamaah, kenikmatan akhirat yang kekal abadi, yang kenikmatannya belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbesit dalam hati kita, dibandingkan dengan kehidupan kita yang cuma 60 sampai 70 tahun,
sedikit yang melebihi 70 tahun, ya, lalu kita wafat, bayangkan dengan kenikmatan yang kekal abadi jamaah. Insyaallah. Ya. Nah, maka kaum muslimin, mari kita manfaatkan sisa umur kita yang masih ada ini. Ingat ya, jangan panjang angan-angan. Kematian bisa datang dalam berbagai sebab jamaah. Ya. Penyair mengatakan wa man lam yamut bisaif mata bi ghairihi. Barang siapa yang tidak mati karena sabetan pedang, maka dia akan mati dengan sebab yang lain. Tanawwa'atil asbab wada wahid. Sebab-sebab kematian bermacam-macam, tetapi kematian itu hanya satu, mesti datang. Mesti datang. Ada orang yang mati karena sakit, ada. Mati kecelakaan, banyak. Mati tanpa sebab, leye-leye mati, ada ya. Ya. Kemarin saya dapat berita ya dari salah seorang jamaah, saudaranya seorang perawat tiba-tiba mati. Di rongsen bebas, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Ya, mati. Dia perawat, istrinya juga perawat. Sama-sama orang kesehatan. Setelah itu dia pernah wasiat nanti dikubur di Palembang. Dia dinas di Bogor. Akhirnya nyewa ambulan dibawa ke Palembang. Istrinya sama anaknya naik Pajero, lewat tol, Pajeronya gelempang. Tapi nggak ada yang mati selamatnya. Anak masih kecil anaknya. Masya Allah, inilah salah satu ujian. Sudah suaminya meninggal, keluarganya kecelakaan, Masya Allah. Dan masih jamaah kita keluarganya yang di Jember itu. Nah, jadi kaum muslimin semuanya akan mati jamaah. Siapa yang nggak mati? Jenderal siapa yang nggak mati? Pendekar siapa yang nggak mati? Semuanya mati, semuanya mati. Nah, yang kekal abadi adalah akhirat. Nah, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa bi'sal masir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini gaya Al-Qur'an. Setelah menyebutkan kenikmatan surga dan penghuninya, Allah sebutkan kebalikannya, yaitu penghuni neraka. Jadi orang-orang yang kafir kepada Allah, kafir kepada ayat-ayat Allah, tempatnya di neraka. Adapun alam kubur itu hanya alam sementara, alam barzakh itu sementara. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Naam, tinggal satu ayat, ma asaba min musibah, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang illa biiznillah, kecoba kelawan izin Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi atas izin Allah. Kalau Allah enggak mengizinkan, tidak akan terjadi. Wa may yu'min billah, barang siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, ini penyemangat ya. Ayat ini sebagai penyemangat, motivasi untuk orang-orang beriman agar lebih sabar dalam menghadapi ujian di dunia ini. Bahwasanya tidak ada satu ujian pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin kehendak Allah, izin dan kehendak Allah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Kalau kita mampu bersabar menghadapi ujian, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, janji Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya, ditambah petunjuknya. Dan inilah sikap seorang mukmin. Sikap seorang mukmin. Ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Dan orang yang sabar itu pahalanya besar. Nah, dan ini balasan terbaik ketika seseorang mendapatkan tambahan hidayah, tambahan petunjuk. Dan kita butuh hidayah. Buktinya
minimal kita mengulang permintaan hidayah itu 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Taib, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Sekali lagi monggo kita membiasakan diri dengan amal-amal soleh di bulan haram ini, bulan Rajab ini, sebab amal kebaikan di bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Dan mari kita menjaga diri jangan sampai bermaksiat di bulan haram ini, sebab kemaksiatan di bulan ini dilipat gandakan hukumannya, sanksinya. Naam, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Alhamdulillah, karena tidak ada yang ditanyakan berarti sudah paham. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Al-Quran, dan semoga keluarga kita dijadikan ahlu Quran, anak cucu kita dijadikan orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mendakwakan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.